Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Minyak Kuyang, namun memasuki part yang keenam. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dia, apa kau sudah tidur? Suara keras bernada ancaman terdengar di luar. Serak dan juga berat, dia semakin ketakutan. Itu bukanlah suara mamanya yang biasa lembut dan bersahaja. Mamanya tidak pernah berkata kasar dan membentak. Amat berbeda dengan sekarang. Apa ini akibat dari persekutuan iblis? Dan gadis itu kemudian masih terdiam. Tidak sepatah kata pun terucap di bibirnya ketika mendengar suara ketukan pintu. Tidak berselang lama kemudian, ia mendengar kembali derap langkah kaki menjauhi kamarnya. Perlahan ia melepas tangannya dan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dadanya terasa sakit dan juga sesak. Kejadian di malam ini mampu membuat dunianya jungkir balik dalam waktu sekejap. Suara celotehan Dila yang terdengar nyaring di telinga membuat dia tersentak dan membuka matanya dengan terpaksa. "Kakak, bangun! Cepat bangun!" Dila dengan paksa menggoyang tubuh dia dengan kuat hingga gadis itu menggeliat karena merasa terganggu. "Apa sih, Dek? Apa?" Dia menjawab ketus. "Kak, anak bapak meninggal tadi malam dan Tante Saras kritis," lapornya. "Apa?" Serta merta gadis itu terduduk dengan mata melotot, seolah tidak percaya dengan ucapan si adik yang terdengar tidak masuk akal. "Iya kak, tadi bapak mampir ke sini ngasih tahu mama." "Iya, adikmu benar. Anak Tante Saras meninggal tadi pagi ini, kekurangan darah." Tiba-tiba saja terdengar suara mama menyela celotehan Dila. Dia bergeming menatap mamanya takut. Sepersekian detik, suasana mendadak hening. Amak menatap dia dengan tajam seolah menuntut kebenaran. Merasa berada dalam ketakutan dan tekanan, dia menunduk menghindari bersih tatap dengan mata elang mamanya. "Dia, kau ke kamar mama tadi malam?" Ditembak dengan pertanyaan yang menyudutkan. Dia tidak menjawab dan dia terdiam sejenak. Tapi kemudian dengan bibir gemetar, gadis itu menjawab, "Enggak, Mak. Dia tadi malam nyenyak tidur, ini baru bangun. Diana manggut-manggut." "Bagus. Mama harap kalian bisa Mama percaya. Jangan ada yang berani masuk kamar Mama, apalagi waktu malam hari. Ngerti?" "Iya, Mak," jawab dia dan Dila bersamaan. "Ada yang mau ikut Mama lihat Tante Saras di rumah sakit?" ajak Diana. Dua bocah itu hanya menggeleng pelan. Diana hanya mengulas senyum tipis melihat penolakan kedua anaknya. "Ya sudah, Mama pergi dulu. Itu Mama tinggalin uang di atas kulkas untuk jajan dan makan." Setelah berucap, Diana melenggang pergi. Dia menatap adiknya dengan sayu. Hela nafas berat keluar dari bibir mungilnya. "Nasib kita, Dek." Lirihnya. "Apa, Kak?" ucap Dila dengan heran. "Gak apa-apa." Dia merengkuh tubuh adiknya. Ia memeluk saudarinya itu dengan erat. Menangis sesenggukan meratapi nasib hidupnya yang punya mama adalah seorang goyang. Damar sesenggukan melihat tubuh bayi yang terbujur kaku di hadapannya. Ia sangat terpukul karena amat sangat menginginkan bayi itu dalam pelukannya dan tumbuh menjadi anak kuat yang ia banggakan. Semalam sewaktu ia duduk di bangku tunggu, ia sempat mendengar cerita Liri sebelum akhirnya bayi itu tiba-tiba sudah lahir dan perawat yang pingsan di bawah ranjang. Bayi itu sudah tidak bernyawa dan tubuhnya biru, sedangkan Saras tidak sadarkan diri.
Itu pun karena Damar yang penasaran dengan cerita Saras hingga membuatnya masuk ke dalam ruang persalinan, sedangkan dokter masih dalam perjalanan. Damar frustasi. Beruntung saat itu dokter tiba dan segera membawa Saras ke kamar operasi karena mengalami pendarahan hebat. Demi menyelamatkan nyawanya, rahim Saras terpaksa diangkat. Hingga pagi ini pun Saras belum sadar, sedangkan anak yang ia lahirkan akan segera dikuburkan. Samar di kejauhan, Damar melihat sosok wanita yang amat ia kenal berjalan mendekatinya. Senyum terulas di wajah cantiknya seolah jadi penghilang rasa sedih walau sejenak. "Bagaimana keadaan Saras, Bang?" Sedikit basa-basi, Diana menyentuh pelan pundak suaminya itu. "Masih kritis, Nak," lirihnya. "Yang sabar ya, Bang. Diana yakin Saras wanita kuat. Dia pasti selamat." Damar menghela nafas kasar. Ia kembali memandangi jasad putranya. "Bantu abang ya, kamu jaga Saras. Abang mau nguburin bayi abang dulu," pintanya. "Iya, Bang. Biar Diana yang jaga. Terima kasih, Nak. Kamu memang istri yang bisa diandalkan." Diana menatap nyalang ke arah Saras yang masih tergolek lemah di atas ranjang rumah sakit. Senyum merekah di wajah cantiknya. Ia begitu puas mendapati Saras dalam jurang penderitaan yang teramat dalam. Anak yang belum sempat dilihatnya kini tidak bernyawa. Rahimnya sudah diangkat. Dengan begitu mustahil baginya untuk punya keturunan lagi. Dendam Diana seolah terbalaskan. Bermain cantik dapat uang keabadian, suami bertekuk lutut dan memujanya. Selain sebagai santapan, Saras yang malang juga harus kehilangan buah hati dan masa depannya. Namun itu belum cukup untuk menghilangkan sakit hati Diana yang sudah mendarah daging. Karena kehadiran janda muda itu, Diana harus merelakan keluarganya tercerai-berai dan mendengar hinaan suaminya yang menyakitkan. "Saras, ini belum apa-apa, kau akan merasakan hal lebih dari ini," lirihnya. Jari jemari Saras bergerak, pertanda ia mulai sadar. Kepalanya pusing, tapi ia memaksakan diri untuk membuka matanya. Netranya mengerjap saat matahari menerpa dengan sinar yang menyilaukan. "Kau sudah sadar?" samar ia dengar suara perempuan yang sepertinya ia kenali. Perlahan ia memanglingkan wajahnya, menatap seraut wajah yang mengingatkannya pada kejadian tadi malam. Wajah itu, bibir Saras bergetar. Wajah Diana, istri tua suaminya itu, amat mirip dengan makhluk menyeramkan yang masuk ke kamarnya sebelum ia merasakan kantuk yang teramat sangat. "Kenapa, Saras? Kau ingat sesuatu?" Diana menyentuh bahu Saras, tapi detik kemudian Saras menampik tangan putih Diana. "Mbak, sebenarnya kamu ini apa, Mbak? Jujur, Mbak," lirik Saras. Wajahnya memancarkan rasa takut yang teramat sangat. "Maksudmu apa sih? Aku gak ngerti loh," goda Diana. Ia merasa amat puas melihat Saras yang ketakutan. Sengaja malam itu ia membuat Saras sadar dan melihat wujud aslinya. Tanpa sadar Saras mengelus perutnya rata. Perut buncitnya sudah rata. "Kemana bayinya?" "Bayiku, di mana bayiku? Mbak, di mana bayiku, Mbak?" raungnya. Saras seperti orang gila. Ia tampak frustasi. Perasaannya mendadak tidak enak. "Bayimu sudah mati, kehabisan darah," jawab Diana dengan senyum sinis tersungging di bibir merahnya. "Enggak, bohong. Aku enggak bohong. Saras sayang, anakmu memang sudah mati." Diana berusaha meyakinkannya. "Aku gak percaya." Meski perutnya masih terasa perih dan daerah kewanitaannya terasa ngilu, Saras berusaha bangkit dan melepas infus di tangannya. Dengan langkah terseok, Saras melangkah keluar kamar dan mencari suster. Ia amat yakin jika anaknya masih hidup. "Kau bodoh, Saras. Penderitaanmu akan segera datang. Bagaimana rasanya saat kamu mengambil suamiku dan membuat seorang istri hampir menjadi janda serta dua orang bocah yang kehilangan kasih sayang dari bapaknya?"
Diana melangkah anggun mengikuti Saras. Benar saja saat ia keluar dari ruangan, ia dapati Saras sedang meraung di lantai. Ia begitu frustasi. Pada saat bersamaan, Diana melihat nanar seseorang yang datang dari ujung koridor rumah sakit. Saras yang histeris membuat para perawat kelimpungan dan bahu-membahu membawa Saras masuk ke dalam kamar. "Ada apa, nak?" tanya Damar saat ia melihat para perawat ramai di kamar Saras. Istri mudamu itu sepertinya sudah terguncang, mengetahui jika anaknya sudah tiada. Lirik Diana, ia memang pandai bersandiwara, berpura-pura sedih tapi hatinya tertawa bahagia. Damar langsung masuk menuju kamar. Ia sempat berdiri di depan pintu menatap istri keduanya itu. Detik berikutnya terdengar raungan dan tangisan dari dalam ruangan. Bukan cuma itu, suara teriakan dan isakan pun terdengar memenuhi ruangan. Diana berdiri dengan congkak. Ia kemudian melangkah sombong masuk ke dalam ruangan. Saras sedang dipegang oleh beberapa perawat. "Itu dia, wanita iblis yang sudah merenggut nyawa anakku," teriaknya histeris saat melihat Diana masuk ke ruangannya. Semua orang menatap ke arah Diana, namun dengan gaya elegan dia menampik semua tuduhan tertuju padanya. "Kau percaya, Bang? Apa orang sepertiku bisa berbuat jahat pada orang lain?" Raut wajahnya dibuat sesedih mungkin. Damar bergeming, sedikit pun dia tidak percaya dengan ucapan istri mudanya itu. Diana yang baik hati tidak mampu berbuat keji, apalagi melukai. Diana bagaikan malaikat baginya. Tidak ada satupun keraguan dalam hatinya akan hal itu. "Sudahlah Saras, itu sudah takdir kita. Anak kita meninggal tidak ada hubungannya dengan Diana." "Aku tidak bohong, Bang. Dia itu Kuyang. Tadi malam dia datang dan memangsa anak kita. Sungguh, Bang, percayalah kepadaku." Mulut Diana terkatup. Ia berusaha keras, ya sekeras mungkin untuk bisa menangis. "Aku pulang saja, Bang. Pelakor tetaplah pelakor. Busuk hati. Sebaik apapun aku pada kalian, tetap saja hinaan dan fitnah yang akan aku dapat." Diana mundur dan berbalik. Ia kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Salah satu perawat kemudian menyuntikkan sesuatu ke lengan Saras. "Bang, percayalah padaku, Bang. Dia itu Kuyang, Bang." Saras menarik tangan suaminya menjaga Damar untuk tidak mengejar istri tuanya. "Diana benar, kau kelewatan. Dia tidak mungkin berbuat seperti itu." Damar menyentak tangannya. Lelaki matang itu kemudian berlari menyusul istri tuanya. Sedangkan Saras merasakan kantuk yang teramat sangat. "Bang," liriknya sebelum hilang kesadaran. "Diana, tunggu Diana," panggil Damar saat melihat istri tuanya berjalan jauh di depannya. Sempat terengah, tapi demi cintanya, Damar rela mengejar walau jarak mereka tidak dekat. Diana menghentikan langkahnya dan kemudian menoleh ke arah Damar. Senyumnya kecut, sekecut hatinya saat ini. Sebenarnya ia tidak marah, ya karena memang itu dirinya apa adanya, seorang Kuyang. "Diana, apa sih, Bang?" Diana berpura-pura mencubit. Ia tetap memunggungi Damar pada kala itu. "Diana, maafin Saraswati. Mungkin ia terlalu syok karena kehilangan anaknya," ucap Damar mengiba. "Ya sudahlah, Bang, aku capek. Terserah dia saja mau apa," jawab Diana seraya melenggang pergi. Ia puas sudah membuat suaminya merasa bersalah dan Saras seperti orang gila. Ini baru permulaan. Esok akan lebih parah daripada ini, janji Diana. Setelah makan malam usai, Dila langsung ke kamar mengerjakan PR, sedangkan dia asik bermain HP. Sejak kejadian mengerikan tempo hari, dia lebih banyak diam, tidak banyak berbicara. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana mamanya bisa selamat saat pulang mencari mangsa. Bagaimanapun, Diana adalah mamanya. Walaupun seorang Kuyang, dia tidak rela jika mamanya terluka. Dia melirik jam waker pukul 9:30 malam. Kali ini, ia sudah hafal betul jam-jam mamanya akan berburu. "Dek, bobok gi, udah malam," kata dia. Ia tahu nanti pada saat mamanya berubah, adiknya masih terjaga.
Tapi kak, tinggal dikit lagi ini tanggung Giladila. Besok lagi dek, antar kakak bantuin. Tapi sekarang bobo. Iyalah kak, adik pipis dulu ya. Dila menggeser tempat duduknya dan berlarian menuju toilet di dapur rumah. Saat melewati kamar mamanya, Dila merasakan tengguknya memanas. Bulu kuduknya meremang dan kertak. Jelas terdengar di telinganya suara patahan tulang, membuat rasa penasaran menelusup dalam pikirannya. Gadis berkaki mungil itu mendekat ke arah kamar mama pada kala itu. Saat ia ingin membuka kenop, tiba-tiba, pluk, ia merasakan baunya ditepuk pelan seseorang. Saat ia melihat ke belakang, rupanya dia sudah berdiri dengan mata yang melotot kepadanya. Ngapain di depan kamar mama? Cepat pipis sana, seru dia dengan marah. Hampir saja Dila memergoki mamanya yang sudah berubah menjadi goyang. Kalau saja dia telat sedikit saja, pastilah Dila sudah pingsan dan mati ketakutan melihat wujud seram dari mamanya. Dila kemudian menundukkan wajahnya saat berpapasan dengan dia di depan kamar mama. Sekarang kamu bobo, kakak gak mau tahu, kakak mau pipis, kamu bobok duluan, tita dia. Dila kemudian mengangguk takut. Ia melangkah ke kamar dan langsung naik ke ranjang. Baru saja ia ingin memejamkan mata, telinganya mendengar bunyi lolongan anjing yang membuat tubuhnya menggigil karena ketakutan. Kemudian suara aneh menggelitik nyali Dila. Gadis itu beringsut ke ujung ranjang, kakinya menjejak satu persatu. Ia melangkah menuju jendela dan menyibak sedikit gorden jendela. Ia mulai mengintip dan netranya menangkap objek yang terbang rendah. Ia memicingkan mata dan Dila, kamu kenapa dek? Dia yang datang berlarian dari arah dapur, mengusap kepala Dila yang saat itu masih berdiri di depan jendela sembari menyibak tirai. Dengan rasa penasaran, dia ikut melihat ke arah luar. Dari kamar mereka yang berada di lantai 2, nampak jelas suasana di luar rumah yang remang dan hanya ditemani pendar cahaya bulan dan lampu jalan. Suasana sudah sepi, meski baru memasuki pukul 10 malam. Dek, kamu kenapa dek? Dia kemudian berjongkok dan mensejajarkan tubuhnya hingga mata mereka bisa saling bersitatap. Dila terdiam lalu menggeleng dengan pelan. Gak ada apa-apa kak, tadi waktu buka jendela tangan Dila digigit semut, ucapnya seraya menunjukkan punggung tangannya yang memerah. Alhamdulillah, dia mengucap syukur dan kemudian memeluk tubuh adiknya dengan erat. Ia amat khawatir jika tadi Dila melihat penampakan ibunya yang mungkin saat ini sedang terbang melayang mencari mangsa. Kakak ini, tangan adik sakit malah alhamdulillah, protes Dila. Dia terkekeh melihat tingkah adiknya yang cemberut seraya mengerucutkan bibirnya. Dia kemudian mengajak adiknya naik ke atas ranjang dan menyelimuti adiknya itu. Sembari menepuk pelan, dia tidak hentinya mengucapkan asma Allah, berharap agar ia dan adiknya dijauhi dari bala, mengingat ibunya adalah seorang goyang yang pasti meresahkan banyak orang. Bakar! Diana yang malam itu hendak mencari mangsa, memutar haluan saat mendengar bunyi teriakan warga yang amat nyaring di telinga lebarnya, yang saat ini berfungsi sebagai alat untuk terbang. Kepala Diana beserta jeroannya turun rendah mencari asal suara yang teramat riuh tidak jauh dari rumah wanita yang dulu pernah menolongnya, yaitu Ibu Wingsi. Mata merah Diana membulat sempurna kala ia melihat jelas tubuh tanpa kepala Bu Wingsi digotong warga menuju api unggun yang berkobar garang. Panasnya menjilat-jilat terasa hingga di kepala Diana, sebuah pemandangan mengerikan yang amat menyiksa batinnya. Ia menyaksikan dengan jelas bagaimana kepala dan jeroan Ibu Wingsi dibiarkan tergeletak begitu saja seperti tidak berdaya, sedangkan tubuh yang lehernya bolong itu mereka lempar begitu saja dengan teriakan
tidak punya belas kasihan. Bakar, bakar iblis betina itu, bakar. Tubuh tidak bergerak itu pun dalam sekejap menghitam, mengelupas dan berbunyi bagai sesuatu yang pecah. Riuh rendah suara masyarakat yang berkumpul seolah riang melihat tubuh tergolek itu tanpa kepala hancur dimakan api. Sedangkan kepala beserta jeroan yang sudah tergeletak tidak berdaya itu masih sempat mengucapkan sumpah serapah sebelum akhirnya ia benar-benar tidak bergerak, dan dengan mudahnya mereka melempar kepala itu seperti tanpa beban. Sorak-sorai kembali terdengar sangat mengerikan di telinganya, yaitu di telinga lebar Diana yang mengepak. Bunyinya seperti suara lebah, membuat Diana mengurungkan niatnya untuk mencari mangsa. Cukup esok ia kembali mengganggu Saras, madunya. Dengan gemetaran, Diana kembali terbang tinggi meninggalkan masyarakat yang sedang bersorak-sorai. Ia takut jika nanti malah dirinya lah yang menjadi korban dari amukan masyarakat. Namun sepertinya nasib baik tidak berpihak pada Diana. Salah satu dari masyarakat ternyata melihat dirinya dan Kuyang, woi, itu Kuyang, woi, ayo kejar. Angin di luar terasa begitu kencang, membuat pepohonan bergoyang dan terasa berisik. Bunyi ranting yang bergesekan di atas atap membuat Diana yang saat itu memang susah untuk tidur semakin terjaga, walaupun ia sudah memaksa untuk terpejam. Entah mengapa malam itu perasaannya tidak enak sama sekali, seperti sedang terjadi sesuatu dengan mamanya. Meski ia merasa salah, tapi doa tetap terucap di bibirnya, berharap mamanya selamat dan jauh dari bala. Tengguknya seperti digelitik angin yang masuk melalui celah ventilasi. Gadis itu menatap khawatir ke arah jendela, perasaannya semakin tidak karuan. Berulang kali ia menyeka peluh yang terlanjur jatuh di sela anak rambutnya. Udara dingin tidak membuat tubuhnya yang memanas berubah. Rasa khawatir membuatnya susah berpikir. Hanya perasaan sedih yang membalut dalam hati. Kuyang, Kuyang. Sayup dia mendengar suara derap langkah kaki bersaut-sautan disertai teriakan yang amat kencang. Dada dia bergemuruh kencang. Apa yang mereka maksud adalah mamanya. Rutak. Nafas dia semakin tercekat saat ia mendengar bunyi di atas atap, seperti benda yang menggelundung dan jatuh. Kuyang, Kuyang. Dia dengan kaki gemetar akhirnya memilih membuka jendela dan melihat barisan orang yang berlarian sembari membawa obor mendekati rumahnya. Beberapa orang menatap ke arah dia dan menghentikan langkahnya. Dik, jangan buka jendela, Dik. Cepat masuk, ada Kuyang. Pekik mereka berbarengan. Dia hanya mengangguk dan segera menutup jendela kamarnya. Ia tidak bisa membayangkan. Pastinya sangat menakutkan karena mereka baru saja melihat penampakan Kuyang di depan mata mereka sendiri. Dia meluruh di lantai, perasaannya kian tidak karuan. Ingin rasanya memperingatkan mamanya untuk menghentikan perbuatan terkutuk yang sedang dijalani mamanya, dan biarlah mereka hidup miskin seperti dulu, tapi hidup mereka tenang, tidak seperti sekarang penuh dengan ketakutan. Seperti dapat kekuatan baru, dia bangkit dari duduknya melangkah keluar kamar. Saat ia keluar kamar, ia mendengar desis kesakitan dari dalam kamar, dan kemudian dengan tangan gemetar dia menekan kedua pintu dan pintu akhirnya terbuka perlahan. Tangannya meraba mencari saklar untuk menyalakan lampu di kamar mamanya. Sembari mengatur nafasnya agar bisa kembali normal, degupan jantungnya yang keras seolah jadi pertanda betapa ia sangat ketakutan. Di tengah kegelapan, indera pendengarannya seperti mendengar bunyi dengungan sebuah lebah atau seekor lebah. Amat dekat dan membuat nyalinya semakin ciut. Dan tak akhirnya ketemu. Saklar ketemu
dan tidak ingin membuang waktu, dia menekan benda yang berfungsi untuk menghidupkan lampu itu. Tubuh dia gemetar hebat, rasanya ia ingin tumbang saat itu juga. Betapa mengerikan wujud Mama yang dikasihnya selama ini. Kepala terbang rendah dengan jeroan yang menjuntai usus hati, dan semua yang ada dalam tubuhnya melayang dengan kepala yang rambutnya berantakan. Mata merah menyala dengan gigi runcing yang mencuat keluar. Telinganya besar, hampir sebesar kepala, mengepak dengan kencang. Dia meluruh di lantai, kedua tangannya membekap mulut dan tangisnya kemudian pecah. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat mamanya yang sudah berubah menjadi kuyang kini terbang mendekati tubuhnya sendiri setelah terbang berputar-putar. Seruan itu perlahan masuk kembali ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba suasana menjadi hening, hanya terdengar isakan tangis dia yang tertahan. Ya, sekitar setengah jam suasana masih hening. Kaki dan tubuh dia yang bergetar susah untuk ia gerakkan. Ia sungguh ketakutan, rasanya jantungnya dia ingin terlontar keluar saat kepala mamanya yang tertunduk perlahan mulai tegak dan menatap mata anaknya dengan tajam. Dia, suara mamanya terdengar parau dan bergetar seperti menahan amarah. Dia menatap mamanya takut dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia pasrah atas apa yang akan diperbuat oleh mamanya. Dengan tangis yang berderai, dia menunduk dan menghindari tatapan tajam mamanya yang bagai ingin memangsa. "Kau, apa yang kau lakukan di kamar Mama?" "Tidak dengar kamu, kata Mama apa? Jangan masuk kamar Mama," sentaknya. Dia semakin meringkuk ketakutan. Emosi Diana yang berapi-api berubah menjadi rasa iba yang begitu menyayat hati. Dia, rintiknya. Sungguh seberapapun marahnya seorang ibu kepada anaknya, tentu itu tidak akan bertahan lama. "Dia, sini nak, maafin Mama." Diana dengan sayang merengkuh dia yang masih sesenggukan. Dalam pelukannya, dia mengusap air matanya yang berembus keluar. Ia tidak ingin mamanya lebih terluka dari ini. Ia harus tegar dan bisa menerima mamanya apa adanya. Ia hanya perlu menuntun mamanya ke jalan yang lurus dan meninggalkan ilmu goyang yang kini membelenggu dirinya. Dia mengurai pelukannya, tangan kecilnya yang mulai membesar mengusap lembut pipi mamanya. Ia tidak ingin ada air mata di antara mereka. Ini semua harus dihentikan. "Mak, bisakah Mama berhenti jadi goyang?" Dia mohon, Mak. Tatap dia penuh harap. "Tidak bisa sekarang, nak." Diana melangkah pelan menjauhi dia. "Kau tidak tahu, nak, sekeras apapun Mama untuk meninggalkan ilmu ini, Mama tidak mampu." Bibir Diana bergetar, tangisnya pecah. "Mak, kita cari solusinya, Mak." Dia pun akhirnya ikut menangis. Tanpa mereka sadari, Dila yang sedari tadi tertidur nyenyak menjadi terbangun karena mendengar keributan dari kamar mamanya. Gadis kecil itu kemudian bangun dan melangkah perlahan ke kamar mamanya. Tidak sengaja ia mendengar mamanya dan kakaknya menyebut kata goyang. "Goyang itu apa, Kak?" tanyanya pada dia yang saat itu masih sesenggukan. "Adik," Dila menatap dalam mata kakaknya. Gadis itu melihat tangis di sana. "Kakak kenapa nangis?" tanya Dila. Ia mendekat dan duduk di samping kakaknya. "Gak apa-apa, Dik, bobok lagi yuk sama kakak." Dia beranjak dan kemudian menarik pelan tangan Dila. Gadis kecil itu menuruti perintah kakaknya. Sebelum keluar dari kamar mamanya, dia sempat melirik, tapi emaknya pura-pura tidak tahu. Sedikit menghela nafas yang cukup dalam, dia akhirnya menata hatinya. Kejadian malam yang sangat mengerikan di mana ia melihat dengan jelas wujud mengerikan dari mamanya. Matahari kian terik membakar kulit. Diana sejak tadi tidak jua ingin keluar kamar. Ia tetap mengurung diri, tubuhnya semua terasa sakit, haus yang teramat sangat.
Ia yakin semua itu adalah efek dari minyak kuyang yang ia konsumsi. Ia memutuskan untuk tidak mencari mangsa, apalagi ia tahu Sarah sudah tahu siapa dirinya. Jangankan untuk mencari mangsa baru, untuk keluar rumah pun ia takut. Kejadian tadi malam di mana ia melihat dengan jelas warga yang membantai Ibu Wingsi. Wanita yang membantu dirinya untuk menjadi kuyang begitu mengerikan dan sangat tidak manusiawi. Diana menarik selimut dan ia meneguk air berulang kali, berharap bisa membasahi tenggorokannya yang terasa amat kering. Jangankan hilang, yang ada malah ia semakin haus, seperti berada di gurun yang gersang. Tubuhnya bagai terbakar panas menjalari, gatal dan juga sakit benar-benar menyiksa. Di luar terdengar ramai suara orang berbincang. Suaranya besar tapi tidak jelas apa yang mereka ucapkan. Jangankan untuk tahu, rasa takut Diana membuatnya enggan untuk keluar atau bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka pasti curiga karena malam itu mereka hampir saja menangkapnya. Namun, lama-lama perasaan penasarannya tidak mampu ia bendung. Ia kemudian turun dari ranjang dan berjalan ke arah jendela kamar, mendengarkan lebih jelas dengan menempelkan telinganya di dinding. Benar saja suaranya terdengar dengan jelas. Wah, aku ikut loh bu, waktu orang-orang pada bakar itu kuyang, biar mampus kalian. Seneng banget dah, lihat yang neror warga selama ini akhirnya mati juga. Aduh, sayang banget ya bu, tadi malam aku nggak ada di sini, ke rumah emak. Emang ramai banget ya? Ramai banget bu, warga ramai-ramai gotong itu badan tanpa kepala, dilempar begitu aja ke api unggun. Tokonya nggak ngelawan bu? Ya enggak bu, mungkin salah satu dari warga ada yang punya penangkalnya. Penangkal apa bu? Dengar-dengar sih, bulu landak dan kayu pahlawan. Cuma tuh kayu susah didapat, bawang-bawangan juga. Oh serem ya bu, mudah-mudahan gak ada lagi deh kuyang di daerah kita ini. Kemudian terdengar derap langkah kaki menjauhi rumah Diana. Ibu muda yang cantik itu mengelus dadanya. Mendengar cerita mereka, seolah memutar kembali memori menyeramkan yang terjadi semalam. Jika banyak orang tahu tentang pantangannya, posisinya akan semakin terjepit. Lantas bagaimana ia bisa mencari mangsa? Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Kalian tentunya penasaran kan bagaimana part yang selanjutnya? Jadi terus nantikan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk share juga, komen bagaimana menurut kalian cerita ini, dan kasih kritik saran kalian juga di kolom komen ya teman-teman. Nah, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita minyak kuyang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.